Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan melengkapi tugas akhir dari mata kuliah skema klasifikasi arsip dengan dosen pengampu Ibu Jaihan Nabila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Wulandari, NIM 2102636, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, sesi 202120 260010. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Merancang skema klasifikasi arsip. 1. Pemberkasan arsip. 2. Menyiapkan peralatan. 3. Cara menentukan klasifikasi fasilitatif dan substansif. 4. Membuat daftar tabel. 5. Penulisan nama indeks. 6. Penempatan di dalam map dan rak. 7. Penemuan kembali arsip. Pemberkasan arsip. Sistem pemberkasan adalah cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut aturan yang telah direncanakan, termasuk proses penentuan indeks, kode penyusunan, dan penempatan arsip dengan cara sistematis sehingga dapat dengan mudah, cepat, dan tepat ditemukan bila diperlukan. Tujuan dari pemberkasan arsip ini yaitu ketepatan dan kecepatan dalam penemuan kembali, mengantisipasi adanya dokumen yang hilang, efisiensi dalam penggunaan ruangan dan peralatan, mempermudah dalam penyusunan. Jenis sistem pemberkasan. Terdapat 3 jenis dalam sistem pemberkasan, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem pemberkasan abjad, alphabetical filling system, merupakan sistem penyimpanan arsip yang dibuat sesuai dengan urutan abjad mulai dari A sampai Z, dan digunakan dalam nama orang, nama badan atau instansi, nama wilayah, urutan kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. 2. Sistem pemberkasan angka, numerical system, yang terdiri dari angka urut kronologias. 3. Sistem pemberkasan subjek, subject filling system. Menyiapkan peralatan. Alat yang digunakan untuk menyimpan dan mendapatkan kembali arsip, alat tersebut harus mampu menunjang penetapan arsip, yaitu arsip dapat tersimpan dengan baik dan bisa ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Peralatan dan juga perlengkapan yang digunakan dalam penemuan kembali dan penyimpanan arsip bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Secara manual dengan cara menggunakan map, filing kabinet, dan lain-lain. 2. Secara elektronik, menggunakan komputer, microfilm, dan lain-lain. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh peralatan yang digunakan secara manual. 1. Filing kabinet. Lemari arsip yang terdiri dari laci-laci besar untuk menyimpan arsip secara vertikal. Pada umumnya mempunyai 3-4 laci. 2. Rotari. Alat kearsipan untuk menaruh berkas dan bisa digerakkan secara berputar. Dan hanya dengan memutar alat ini, pekerjaan bisa dilakukan lebih mudah dan cepat. 3. Lemari arsip. Penyimpanan pada lemari arsip ini biasanya dengan cara memasukkan berkas ke dalam opener lalu diletakkan secara berdiri menyamping. Meskipun sebetulnya bisa saja ditumpuk secara mendatar seperti filing kabinet, lemari arsip biasanya terbuat dari besi atau kayu yang dilengkapi dengan daun pintu. 4. Rak arsip. Alat pengarsipan dengan menyusun dokumen secara lateral atau menyamping. Dokumen-dokumen ini biasanya dikelompokkan dulu, lalu dimasukkan ke ordner atau box arsip sesuai pengelompokan. Masing-masing kelompok dapat ditempelkan dengan label namanya untuk mempermudah pengelolaannya. Yang terakhir, yang kelima, map arsip atau map folder. Map dapat digunakan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang tidak terlalu banyak. Map arsip ini biasanya terbuat dari kertas dan plastik. Terdapat beberapa jenis map, yaitu sebagai berikut. Stop map folio, map snap hector, map folder, hanging folder. Di sini saya sudah memberi gambaran contoh-contoh dari beberapa jenis map tersebut.
Menentukan kode klasifikasi. Kegunaan kode klasifikasi ada 4. 1. Berfungsi sebagai alat untuk mengenali masalah yang dikanoarsi, sarana mengenal masalah primer, sekunder, dan tersier, atau untuk membedakan urusan masalah yang satu dengan lainnya dalam berbagai jenjang klasifikasi arsip. Kedua, merupakan sarana pemberkasan arsip dan menentukan letak penyimpanannya. Ketiga, sarana penghubung masalah dengan pola klasifikasi. Yang keempat, mengatur susunan dan urutan berkas dalam penyimpanan arsip. Unsur-unsur kode pola klasifikasi, yaitu huruf, angka, dan penggabungan huruf dan angka. Untuk menentukan kode pada arsip, dapat dilakukan dengan cara melihat arsip terlebih dahulu. Setelah itu, baru dilakukan pemberian kode terhadap tersebut. Dengan pemberian kode penggabungan dari huruf dan angka yang disebutkan sebelumnya, klasifikasi arsip dibedakan menjadi 2, yaitu klasifikasi fasilitatif dan klasifikasi substansif. Klasifikasi fasilitatif adalah klasifikasi yang mencerminkan tugas-tugas penunjang organisasi, contohnya kepegawaian, keuangan. Sedangkan klasifikasi substansif adalah klasifikasi yang mencerminkan tugas operasional dan tugas organisasi. Tugas pokok di setiap organisasi pasti ada perbedaan dan fungsinya pun tidak sama, seperti Departemen Agama, tugas pokoknya mengurusi masalah haji, perkawinan, dan sejenisnya. Departemen Sosial mengurusi masalah-masalah sosial seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan sejenisnya. Cara menentukan kode arsip. Terdapat 3 cara pengelompokan masalah dalam arsip, yaitu sebagai berikut. 1. Kelompok primer, pokok masalah. 2. Kelompok sekunder, submasalah. 3. Kelompok tersier, sub-sub masalah. Penulisan nama indeks. Penulisan nama indeks dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu strike order dan indexing order. Strike order adalah cara penulisan indeks yang dilakukan sesuai dengan nama aslinya. Sedangkan indexing order adalah cara penulisan indeks yang dilakukan sesuai dengan tata cara atau peraturan mengindeks. Kegunaan dari indeks ini dalam arsip yaitu mengelompokkan arsip supaya tidak tercampur dengan arsip lain dan disimpan dengan kode dan kegiatan ke dalam satu berkas, serta berguna sebagai sarana dalam temu kembali arsip. Syarat-syarat mengindeks ada 4. 1. Singkat, jelas, dan mudah diingat. 2. Berorientasi kepada kebutuhan pemakai. 3. Merupakan kata yang mudah dimengerti. 4. Diambil atau ditentukan oleh isi surat. Peraturan mengindeks. Beberapa untuk menyimpan dan menemukan kembali arsip berdasarkan abjad, yaitu 1. Indeks nama orang, nama biasa, keluarga, marga, dan baptis. 2. Indeks nama badan pemerintah atau swasta. 3. Indeks nama organisasi atau sejenisnya. 4. Indeks nama wilayah. Indeks relatif. Indeks relatif adalah daftar subjek atau masalah skema klasifikasi, termasuk sinonim yang disusun berdasarkan urutan abjad, yaitu daftar heading subjek beserta rincian subjek dan kodenya. Indeks relatif disusun berdasarkan urutan abjad. Ada beberapa cara untuk menyusun indeks relatif. 1. Aturan kamus, yang disusun menurut urutan abjad sebagaimana susunan kata-kata di kamus. 2. Susunan berdasarkan pengelompokan pokok masalahnya. Berdasarkan sistem kamus, indeks relatif dapat juga disusun atas dasar kelompok-kelompok pokok masalah yang ada dalam skema klasifikasi. Indeks relatif merupakan alat yang digunakan untuk mengatur, menyusun, dan mencari arsip. Di sini saya sudah menerapkan salah satu dokumen arsip, yaitu tentang pendidikan non-formal dan informal. Dalam dokumen ini, saya mengambil dari pola klasifikasi kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Masalah ini termasuk pada masalah substansif.
NF ini termasuk dengan primar, sedangkan paket C ini termasuk dengan sekunder, dan 02 ini termasuk dengan tersier. Jadi kodenya yaitu NF.01.02. Daftar indeks. Nomor 1, nama arsipnya paket C, filling segmennya Muhammad Lutfi, unit 1-nya Lutfi, unit 2-nya Muhammad, unit 3-nya kosong, kode indeksnya LU. Unit 1 ini dan unit 2 ini diambil dari suku kata pertama dan kedua. Indeks relatif abjad. Subjeknya pendidikan nonformal dan informal, objeknya P, pendidikan kesetaraan dengan kode NF.01.02. Di sini saya sudah menyusun dokumen ini ke dalam map. Yang pertama, NF, pendidikan nonformal dan informal. Yang kedua, NF.01, pendidikan kesetaraan. Dan yang terakhir, NF.01.02 paket C. Dari menyusun arsip ini, kita memasukkan dalam satu berkas agar mudah nantinya dicari ketika diperlukan. Daftar tabel. Nomor 1 dengan nomor arsip 1, kode klasifikasinya NF.01.02, arsip paket C, tahun 2020, jumlah 1 item dengan keterangannya asli. Yang terakhir yaitu penemuan kembali. Penemuan kembali arsip dengan sistem penataan atau penyimpanannya yang dipergunakan serta tergantung dari perilaku arsip. Apabila penemuan kembali arsip sering mendapat kesulitan dan kegagalan, maka perlu diadakan penelitian agar dapat segera diketahui penyebab terjadinya. Terdapat 3 kembali penemuan arsip yaitu 1. Menyusun, menyimpan, dan memelihara arsip berdasarkan sistem yang berlaku. Kedua, menciptakan suatu sistem penataan arsip yang baik, seperti ketetapan menyimpan, memenuhi persyaratan ekonomis, menjamin keamanan, penempatan arsip, sistem yang digunakan harus fleksibel, petugas arsip. Ketiga, mencatat dan menyimpan semua peristiwa penting yang terjadi, lengkap dengan tanggal kejadian, agar dapat dijadikan alat bantu untuk mempertemukan atau mempertimbangkan kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.